channel aku Maya Fatsam di sini. Sore ini jam 4:30 sore, aku mau jalan-jalan sore dulu, keliling-keliling kampung. Ya kalau tinggal di kampung ya gini, keliling-keliling. Mumpung cuacanya cantik, awannya juga cerah, langitnya cerah. Jadi aku mau bawa kalian keliling apa aja sih yang ada di kampung sini. Kenapa? Apakah kampung yang satu sama nggak ya dengan kampung yang di sana? Atau kampung yang dimana aku tinggal sama nggak yang di gunung-gunung sana? Daripada penasaran dan lama-lama, ikutin aku ya. Ayo kita jalan-jalan. Jadi rumah aku itu nggak jauh dari Tugu. Ke arah mananya ya jangan kalian tahu dong. Kecuali kalian yang hubungin aku ya silakan yang mau ke rumah. Ini adalah Tugu Simpang Kanan. Kita jalan-jalan, di sini banyak jajanan, banyak warung-warung, warung makan, nasi padang, bengkel, caps-capsian, tukang sayur, tukang emas. Kita jalan-jalannya naik motor. Kalau cuaca kayak gini enak memang untuk jalan-jalan, tapi ya namanya di kampung ya jalan-jalannya gini aja, nggak usah cari-cari mall atau apa. Supermarket gak ada ya di sini ya, minimarket juga gak ada. Toko baju ada di sini, toko handphone juga ada. Ini adalah kelurahannya, kantornya. Di kiri kita ini adalah sekolah. Susah ya. Nah, ini di sini udah ada pom bensin, tapi sayangnya tutup. Alasannya ya nggak boleh dikasih tahu. Nah, di kampung kita ini masjidnya ada masjid besar. Di kiri kita ini udah kantor camat, Simpang Kanan. Ada puskesmas ini. Enaknya tinggal di kampung ya gini, gak usah macet-macetan, mau jalan-jalan gak perlu pakai helm, tapi tetap apa ya, jaga keamanan karena negatifnya juga ada di kampung-kampung gini. Misalnya anak-anak di bawah umur udah bawa kendaraan, itu mesti hati-hati. Depan rumahku itu sering kecelakaan tuh anak-anak sekolah, karena ya gitu, orang tuanya karena nggak mau nganterin anak ke sekolah, jadi mereka disuruh bawa motor sendiri. Ya udah, akhirnya kecelakaan ugal-ugalan. Aduh, jalannya cantik kali memang. Kotanya kecil, desanya kecil. Ini udah di Padang Halaban nama desanya, udah lain lagi. Nah, kesana udah sawit-sawitan. Di dalam sana itu pabrik sawit.
lah ya limbah sawit itu ya, wih baunya. Apalagi kalau udah itu pun rumahku masih 500 meter ada lah, nggak sampai 500 meter kali ya jaraknya dari pabrik itu. Baunya aja kecium, apalagi yang deket-deketan sama pabrik, baunya mantep. Ini jalannya tuh, aduh cantik kan. Nah biasanya kalau tinggal di kampung gini yang enaknya itu aku nggak butuh handphone untuk bisa komunikasi. Ya kita bisa cerita sama tetangga. Piginya juga bukan ke tetangga yang nggak kenal, tapi ke rumah teman gitu, ke kampung sebelah. Jadi aku mau juga cerita ya tentang kemarin aku ada nonton berita gitu. Itu ada kampung yang daerah sekitarnya persawit-sawitan juga sama seperti ini. Jadi yang mirisnya itu mereka punya sungai ini ceritanya. Terus sungainya ini keruh. Tahu kan, kuning-kuning gimana gitu, keruh lah pokoknya sungainya. Jadi mereka nyuci di situ, mandi di situ, BAB juga di situ, ngambil air minum juga di situ gitu. Ya ampun, aku langsung terpikirkan, yang bener aja minum juga dari situ sih gitu. Tapi memang ya mereka sorot seperti itu kan. Terus jadi ditanyalah si reporter ini, kenapa kejadiannya seperti ini gitu kan. Ya dia menyalahkan sawit bahwa sawit itu airnya seperti itu karena racun-racun dari rumput sawit itu. Kan namanya perkebunan, pertanian kan pasti ada gulma-gulmanya, dan kita harus membersihkan tanaman kita yang kita rawat itu. Nah, mereka menyalahkan bahwa itu karena racun-racun rumput itu. Aku terpikirkan olehku, nggak mungkin. Kenapa? Aku ngalamin sendiri, aku tinggal di sini. Itu sama sekali nggak ada pengaruhnya. Sama sekali, aku yang ngalamin sendiri demi Tuhan. Itu air, kenapa mereka minum kayak gitu? Padahal kan posisinya kalau dibilang desa terbengkalai kali ya kita bilang ya, atau yang terbelakang gitu, itu nggak akan separah itu. Misalnya mereka punya RT, punya RW, pasti dana desa masuk dong ya. Atau nggak mungkin mereka tinggal di daerah itu, mereka nggak punya toke sawit. Terus dari mana mereka bekerja kalau toke sawit sendiri nggak punya pekerja yang daerah situ kan. Gitu. Jadi terlalu miris, masa sedikit pun nggak bisa mereka mengeluarkan uang untuk yang mereka buat sumur sendiri sih. Sedangkan yang di daerah aku ini masih bisa mereka punya sumur sendiri gitu. Punya sumur sendiri dalam arti, contoh, ada satu desa di sini yang dia masih mengharapkan sumur itu dari masjid, mengharapkan air itu dari masjid. Masjid itu kan bangun bersama ya, terus pasti punya aliran air sendiri gitu. Dan kalian juga pasti di kampung pasti nggak mungkin dong membiarkan masjid itu terbengkalai, biasanya nggak sempurna, nggak ada airnya, nggak ada apa. Jadi orang wudhu dari mana kan gitu. Aduh, jalan nih dan terus kenapa mereka nggak sedikit pun yang membantulah satu sama lain gitu. Toh juga udah
udah lama tinggal di sana, masa nggak ada air bersihnya sama sekali. Kan bisa sih dibor di apa sumur, iya sumur, buat sumur bor. Aku jujur yang aduh nggak mungkin, bener-bener nggak mungkin. Sekalipun tinggal di daerah yang udah soalnya aku juga jalan-jalannya daerah di kampung ini juga pergi ke kampung yang biasanya nggak ada apa-apa, cuman ada warung. Kalau aku bilang aku tinggal di kampung yang udah termasuk kota gitu kan. Jadi ya tolonglah, itu antara hoax atau apa gitu aku nggak tahu, terserah kalian yang mau memahaminya. Tapi ya tidak mungkin. Habis aku berkoar-koar, kita jalan-jalan lagi. Nah, ini daerah ini udah nggak ada perumahan lagi, nggak ada rumah-rumah. Cuman ya ini sawit-sawitan aja. Nah, biasanya kalau ada rumah di tengah persawitan, sorry, tangan aku kelewatan batas. Halo lembu. Biasanya rumah kalau di tengah-tengah persawitan itu namanya, biasa aku sebutnya barak. Ya kan, keren kan? Ya barak, iya. Bukan artis yang bermaga barak ya. Memang barak sebutnya. Nah, juga aku mau bilang, sekalipun ya di tengah-tengah kampung kayak gini, tengah-tengah perkebunan orang, pasti mereka punya satu rumah khusus untuk anggota menjaga di dalam. Dan itu tokenya nggak akan membiarkan anggotanya itu minum dari air entah dari mana itu, enggak. Pasti dibuatkan sumur, pasti dicarikan solusi yang nggak pakai solusi itu. Ya ampun, tokenya mikir entah kemana tuh, ih gemes deh, nggak punya otak lah. Bilang masa anggotanya dibiarkan sih hidup dengan kesusahan gitu, nggak mungkin. Sejahat-jahatnya toke masih mending lah dia memikirkan anggotanya punya rumah, punya apa fasilitas untuk minum aja. Wup, kita kesini dengan tidak pada waktu yang tepat, mereka lagi bolo jalan. Banyak cerita masalah di tengah-tengah persawitan ini. Jadi buat teman-teman yang nganggap si Mayo itu enak kali ya tinggalnya ya, bolak-balik ke Medan, oh tolonglah ya, di sini juga banyak masalah di tengah-tengah persawitan ini. Bukan hanya di hutan tapi ini termasuk hutan ya. Di tengah hutan juga banyak cerita horor tahu, walaupun di persawitan kayak gini juga punya banyak horor. Tapi horornya itu masih lebih horor cerita manusia. Kita lanjut jalan-jalan. Kami ini apa? Udah 6 bulan nggak pulang ke kampung ini. Ternyata banyak juga yang berubah sih. Makin banyak orang jualan, apalagi sejak corona ya. Dampaknya itu benar-benar terasa banget kalau di kampung. Kenapa? Contohnya nih, yang jual apa ya? Kayak kedai-kedai sampah, jual jajanan-jajanan anak-anak ya kan. Yang biasanya anak-anak sekolah tuh pasti dapat jajan ya kan. Ini berkurang pendapatannya gitu. Terasa banget kok corona ini. Tapi mau apa dibuat ya, juga orang tua pun makin pusing kalau anaknya kelamaan di rumah. Makin banyak yang jual
jualan, tapi ya gini, ini jalannya termasuk cantik nih kalau kalian lihat nih, tapi nanti sebentar lagi udah hancur. Ini aspal tipis, kalau orang sini bilang apa, aspal orang caleg. Ya banyak yang gitu. Kalau lagi musim-musim caleg nih, wah itu menyenangkan hati masyarakat dengan ngaspal. Aspalnya bukan 100 meter, 50 meter, kurang dari itu. Habis itu setahun kemudian udah hancur. Jadi kalau aspal tipis ya aspal caleg namanya. Enak cuacanya hari ini, dingin-dingin gimana gitu, nggak panas-panas sekali. Biasanya tau lah ya, daerah sawit ini kering kan, panas banget. Rambutku sudah berterbangan. Jadi aku juga mau cerita kalau sebenarnya tinggal di kampung itu nggak buruk-buruk banget gitu. Enak kok tinggal di kampung, bener. Walaupun kalian bisa bilang kampungnya itu terbelakang kali ya. Soalnya tinggal di kampung satu masih ada, di kampung lainnya masih lebih apa, juga nggak masalah gitu. Yang buat enaknya tinggal di kampung, ngirit. Bisa ngirit semua dalam hal makanan, lifestyle, semuanya ngirit. Sak bensin pun ngirit. Karena nggak perlu apa kan, nggak perlu mobil untuk diisi, nggak kemana-mana, cuman perlu isi bensin motor murah meriah dan bisa jalan-jalan. Naik motor enak. Nah kan, bener kan? Aduh, udah lama nih nggak jalan kayak gini. Kalau di kota ngadepin macet-macetan, kalau di kampung ngadepin dangdutan. Wow, ada yang manen nih, banyak buahnya. Lagi musim susah buah, tapi alhamdulillah harganya ada. Jadi buat teman-teman yang mengira bahwa persawitan ini banyak uangnya, enggak juga. Semuanya ada waktunya, bisa naik pasang surutnya ada buah. Kadang harga nggak ada harga, buah nggak ada. Pernah juga apa, nggak ada buah, nggak ada harga lagi. Walah, itu yang pusing. Nah ngurusnya juga susah, ya kan? Next time aku mau share tentang dunia persawitan, gimana ngurusnya, apa aja yang perlu dikerjain, kayak mana sayang-sayangin pohonnya. Nanti ada waktunya, tapi nggak sekarang. Oke. Kalau sekarang kita dangdutan dulu. Ini udah cantik loh jalannya ini. Tapi kalau hujan ya udahlah ya. Jadi sedikit cerita juga nih, sekilas info. Pertama kali aku datang ke sini dibawa jalan-jalan juga, itu aku bilang
Kalau ditanya, ini kita di mana nih? Nggak tahu. Karena apa? Semua jalannya sama. Yang menentukan ya bangunan-bangunan di sekitar. Terus kalau udah hafal jalan ya karena udah biasa lewat. Kalau pertama-tama juga sama kita. Kalau kalian kesini juga sama. Pertanyaannya juga, kenapa jalannya sama semua ya? Oh my god, udah dapat aspal lagi. Alhamdulillah. Kalian mau nengok aspalnya? Aspal cantik ini. Ini baru sih. Baru setahun. Alhamdulillah, ini kayaknya dari pemerintah setempat. Oke guys, sekarang aku udah di rumah dan perjalanannya sudah berakhir. Semoga kalian suka dengan video aku yang hari ini, dan semoga bisa jadi inspirasi buat kalian semua dimanapun kalian tinggal. Sebagaimana apapun keadaan kalian, syukurin aja, nikmati aja, semuanya baik. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Jempolnya jangan lupa loh. Jempolnya supaya aku makin semangat buat video dan kasih informasi ke semua. So, sampai jumpa di lain video. Dan